Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YT Eko HY. Hari ini kita akan membahas gimana cara mengajukan akun, karena pengajuan akun ini bersifat umum dan ini wajib sebelum Anda melakukan verifikasi berkas maupun pendaftaran dan pilihan sekolah. Ini tampilan awal, ini Google Chrome ya, saya menggunakan Google Chrome. Alamatnya kita ketik jateng.demo. Nah, di sini harus ada demonya ya, karena demo di sini hanya untuk latihan saja. Data yang Anda inputkan di sini nanti tidak akan digunakan untuk PPDB yang sebenarnya. Kemudian siap-ppdb.com. Nah, setelah Anda melihat tayangan video ini, Anda bisa latihan di rumah masing-masing. Nah, ini tampilan awalnya ada pemberitahuan yang intinya peserta PPDB diwajibkan untuk melakukan penggantian password sebelum menentukan sekolah pilihan. Nah, nanti ketika mengajukan akun ini selesai, Anda disuruh membuat password dan passwordnya harus diamankan, jangan diberikan ke sembarang orang karena biar tidak disalahgunakan. Takutnya nanti data pribadi atau titik koordinatnya akan dirubah-rubah, jadi nanti pada saat proses seleksi data Anda tidak akan masuk seleksi atau hilang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini di bawah ada dua jenjang, yang sebelah kiri adalah SMA, sebelah kanan SMK. Nah, di sini juga sama-sama ada menunya. Lah, gimana kalau saya mengajukan akun di SMK, apakah bisa buat daftar di SMA? Bisa. Begitu sebaliknya, saya mengajukan akun di SMA untuk daftar SMK, bisa nggak? Bisa. Jadi ini sifatnya umum. Ayo kita jangan lama-lama, langsung klik ajukan akun. Klik. Nah, setelah mengajukan akun nanti akan muncul tampilan lagi. Di sini ada 4 tahapan ya. Yang pertama input nomor peserta, info peserta, cetak ulang, selesai. Dan saya sarankan menggunakan komputer atau PC atau laptop ya, jangan menggunakan HP. Selain kecil, nanti di akhir ajuan akun juga ada pengunduhan atau pencetakan berkas. Kemudian ini NISN. Nah, kemudian sekolah asalnya dalam provinsi, kebetulan masih wilayah provinsi Jawa Tengah. Ketika dari Jawa Barat, Jakarta, ini nanti milihnya luar provinsi. Begitu juga dengan Surabaya dan lain-lainnya. Kemudian jenis lulusannya SMP, MTS, paket A, paket B, PKBM. Nah, ini kita klik. Lulusnya tahun berapa? Tahun 2023. Kemudian kode keamanannya kita masukkan. Lihat di atas ya, ini 4109. Jika sudah, klik lanjutkan. Nah, step berikutnya akan masuk ke info peserta. Yang pertama dari data asal sekolah, ini SMP Negeri 3 Taman. Kemudian biodata siswanya, ada nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, dan tempat lahir. Kemudian berikutnya ada status domisili siswa. Nah, di sini kita pilih. Nah, sesuai KK. Nah, KK di sini siapa tahu Anda akan mendaftar ke jalur zonasi. Kemudian menggunakan surat perpindahan orang tua ketika Anda ingin mendaftar di jalur perpindahan orang tua, dengan catatan ini bisa orang tuanya sebagai guru atau guru yang orang tuanya mengajar di sekolah itu. Selain itu nggak bisa. Atau TNI Polri yang pindah minimal tingkat kabupaten ya, atau pegawai swasta. Kemudian sesuai dengan domisili pondok, ini kalau anak pondok ini sudah terdaftar di data EMIS. Begitu juga dengan data domisili anak panti asuhan, ini dinas sosial. Nah, misalnya ini kita kakak ya. Nah, di sini masih kosong. Di bawah ada cari lokasi, di sini masih kosong. Nanti
nanti awalnya defaultnya mengikuti alamat. Misalkan di sini saya ketik Jalan Jenderal Sudirman Timur. Nah, misalkan seperti ini. Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang, Kecamatan Taman, kelurahannya misalkan Beji, RT RW-nya 003 004 misalkan. Nah, di sini kita klik cari dulu. Nah, bawah geser, kita perbesar. Nah, titik yang merah ini adalah bisa diubah, dan di sini pastikan Anda sesuaikan dengan titik koordinat Anda yang sesungguhnya. Hati-hati, ini nanti kalian juga akan membuat fakta integritas kebenaran dokumen ini. Jadi nanti kalau data yang diinput tidak sesuai, ketika masuk seleksi ternyata ditemukan seperti ini, akan didiskualifikasi. Artinya Anda tidak akan bisa mendaftar di sekolah negeri, SMA maupun SMK di Jawa Tengah. Jadi ini hati-hati, jangan sampai salah. Dan di sini juga walaupun sama-sama satu desa, karena setiap jarak rumahnya berbeda, bisa 1 meter atau 2 meter, ini beda nasib ya. Karena nanti dari jarak ini ketika jalur zonasi akan diambil yang paling terdekat dari sekolah. Kemudian misalkan ini di sini ada SPBU Pertamina di belakangnya, misalkan ini rumahnya. Nah, ketika sudah ini titiknya sudah muncul, oke. Selanjutnya info domisili dalam provinsi, tinggal di kelurahan, kartu keluarga, misalkan nih nomor WA-nya ini harus aktif ya, yang WA bisa orang tua, bisa CPD. Yang penting ketika ada hal darurat misalnya dihubungi, segera diangkat atau direspon. 08 ya. Kemudian tanggal cetak kartu KK. Nah, misalkan ini 2021, nah bulan Juni tanggal 2. Kemudian akreditasi. Nah, akreditasi di sini juga sudah otomatis. Kalau akreditasinya A, nanti ketika Anda mendaftar jalur prestasi, ini nanti akan ada tambahan atau dikalikan 1. Ketika B ya akan dikalikan 0,9 nilainya. Berikutnya di sini ada pilihan kurikulum sekolah asal ini ya. Kurikulum nilai rapotnya. Ya, di sini ada 7 mapel. Untuk tahun sebelumnya hanya ada 4 mapel, tahun ini ada 7. Ini dari agama sampai dengan bahasa Inggris. Yang pertama ini diinputkan nilai satuan ya. Di sini juga ada petunjuk cara pengisiannya ketika 2006, 2013 kurikulumnya yang diinput bagaimana, ini sudah ada contohnya. Kalian tinggal diinputkan sesuai yang dibagikan dari sekolah. Tetapi juga Anda dicek kembali, siapa tahu dari sekolah membuat nilai atau rata-ratanya salah atau nginput nilainya salah. Jadi Anda dicek sendiri ya. Misalnya ini saya kasih nilai agama, kemudian ini saya hanya sampel ya, jadi ini masih ngarang. Nah, misalkan ini nilai sudah saya input, nanti geser ke bawah lagi. Ini jumlah rata-rata nilai dari semua mapel ini muncul secara otomatis. Ini misalkan 54,6. Nah, kemudian di sini data kejuaraan jika memiliki. Nah, misalkan ini ada 2, berjenjang dan tidak berjenjang. Kalau berjenjang di sini sudah terdaftar apa saja, misalkan O2SN, O2SN, KSN, FS2N, GSI dan lain-lain. Misalkan di sini O2SN ya, nanti nomor piagamnya berapa, kemudian tanggalnya berapa. Nah, ini kalau tingkat internasional berjenjang 1 ini langsung diterima walaupun nilainya rata-ratanya kecil. Ketika juara 1 internasional tapi tidak berjenjang, ini akan mendapat poin, jadi tidak langsung diterima. Langsung diterima itu ketika kejuaraan itu berjenjang. Ini nanti ada poinnya 3. Nah, misalkan tidak memiliki, ya sudah tidak saja. Nah, tidak memiliki.
Selanjutnya ini nick wajib diisi, nicknya misalkan 27. Nah misalkan ini nicknya sudah diinputkan. Nah kemudian status siswa keluarga ekonomi tidak mampu. Nah ini dibuktikan dengan KIP. KIP di sini adalah KIP yang tidak expired ya, yang masih terdaftar di data DTKS. Kalau bukan, ketik bukan. Ini status anak tidak sekolah juga sudah ada datanya by system. Kalau tidak ada, dibuktikan juga dengan surat dari kelurahan yang ditandatangani lurah atau kepala desa dan mengetahui tanda tangan camat. Misalkan bukan. Dan kemudian ini status anak guru. Ini juga guru yang orang tuanya mengajar di sekolah A dan anak itu akan mendaftar di sekolah A, mendaftar di sekolah yang orang tuanya mengajar di situ. Selain itu nggak bisa. Misalkan bukan. Kemudian status anak panti asuhan bukan. Ini domisilinya nanti domisilinya ketika memang anak panti asuhan ya di panti asuhan. Jadi nanti koordinatnya akan ditarik di sini. Ini ketika anak panti asuhan misalkan bukan. Kemudian berikutnya status anak yatim, ini yang orang tuanya meninggal karena terpapar COVID-19, bukan karena meninggal karena sakit jantung atau kecelakaan maupun yang lainnya, ini tidak berlaku. Misalkan bukan, kita klik bukan. Nah selanjutnya kita klik menu lanjutkan. Nah setelah itu kita masuk di tahap unggah berkas. Nah ini contohnya fakta integritas. Nah ini yang keaslian dokumen ya, jadi nanti formatnya bisa berubah gambar atau foto, JPG atau JPEG, PNG dan PDF, terserah. Misalkan di sini saya sampel ya, mengupload fakta integritas. Di sini maksimal ukuran 1 MB. Kita cari misalkan ini. Kemudian berikutnya kartu keluarga atau KK. Nah ini kakaknya. Berikutnya nilai raport. Nah nilai raport, pastikan seluruh dokumen yang diunggah harus asli dan dipindai atau scan dengan jelas dan mudah terbaca. Jangan menggunakan HP di foto, jangan. Ini harus menggunakan scan dan harus terlihat jelas. Semua dokumen adalah asli yang diupload. Kemudian klik lanjutkan. Nah di sini datanya akan dikonfirmasi kembali. Nah, ini dicek ulang ya, di tahap cek ulang barangkali ada kesalahan input. Nah ini dicek semua. Ketika semuanya sudah benar, sudah sesuai dengan kebenaran, ini fakta integritas, KK, surat nilai raport. Kalau sudah, kita centang setuju dengan pernyataan di atas, kemudian klik lanjutkan. Nah nanti akan muncul kode verifikasi ini ya, kode verifikasinya. Kemudian jangan langsung ditutup. Nah kita klik cetak di ajuin akun, klik. Nah ini bisa dicetak ya. Ini ada demo di sini adalah tidak dipakai, ini hanya untuk sampel saja. Ini nanti tanda bukti pengajuan akun, silakan nanti dibawa ke sekolah terdekat guna untuk melakukan verifikasi berkas, dan ini dilayani pada saat jam kerja. Cetak. Nah ini ya sudah, ini diamankan. Nah, cukup sampai di sini saja untuk pengajuan akun. Nah, nanti langkah berikutnya Anda harus verifikasi berkas, membawa dokumen yang tadi diupload, syarat-syaratnya, sama membawa ini bukti cetakan pengajuan akun untuk dibawa verifikasi ke sekolah terdekat. Sekian untuk video demonya atau panduan cara ajuan akun dari saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.